Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Setelah melakukan pertarungan sulit untuk mendapatkan jobnya, kini Sung Ji Woo menerima status baru sebagai Raja Bayangan dengan beberapa pasukan prajurit bayangan yang tunduk kepadanya. Selesai misi tersebut, Jin Woo langsung pulang ke rumahnya. Ia terlihat kurang tidur. Lagi enak-enak tidur, Jin Ah menelepon karena hari ini Jin Woo disuruh menemui gurunya. Sebelum ke sana, Jin Woo mampir dulu ke salon. Lalu mampir juga ke bank untuk membuka rekening baru. Kini keuangan Jin Woo sudah membaik. Setelah itu, Jin Woo langsung ke sekolah dengan penampilan rambut barunya. Semua murid perempuan sekarang terkesima melihat karismanya. Jin Woo lalu menemui guru Jin Ah. Mereka sedikit ngobrol tentang Jin Ah yang akan mengambil jurusan kesehatan setelah lulus sekolah. Guru itu juga mengetahui kalau Jin Woo adalah seorang hunter. Ia bermaksud meminta tolong kepada Jin Woo karena salah satu muridnya yang juga teman Jin Ah adalah seorang hunter. Dia terlalu terobsesi sampai-sampai dia tidak mau masuk sekolah lagi dan fokus berburu untuk mendapatkan banyak uang. Guru itu ingin Jin Woo untuk membujuknya agar menyelesaikan dulu sekolahnya sampai lulus. Namanya Hang Son-i, ia adalah seorang hunter rank E. Jin Woo lalu teringat kalau pada timnya ada seorang anak sekolah juga. Di suatu tempat mereka bertemu, Jin Woo lalu berkata, "Korea memang sempit." Gadis itu menjawab, "Apa yang ketua lakukan di sini?" "Aku kakaknya Jin Ah, kau pasti Hang Song-i. Gurumu sudah menyuruhku untuk menasehatimu." Song-i bilang lagi, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan guruku padamu, tapi aku tidak berencana untuk kembali lagi ke sekolah dan aku akan terus berburu." Jin Woo lalu menasehatinya, "Seorang hunter yang sepertimu tidak akan berguna dalam raid. Kamu perlu senjata sihir yang mahal untuk bertarung. Kau akan mati kalau hanya dengan tangan kosong. Peralatan bertarung juga mahal dan cepat rusak. Kau tak akan mampu membelinya. Dunia hunter bukan bisnis yang menyenangkan untuk mendapatkan uang." Song-i sedikit ngegas. Ia menjawab, "Cukup ocehanmu ketua, kau juga hunter rank E, tapi kau terus bertarung. Anak ini keras kepala, tak cukup dengan hanya berbicara." Jin Woo lalu berkata, "Ayo sekarang ikutlah denganku. Aku akan membuatmu menjadi hunter yang hebat." Di sisi lain, Hwang Dong-soo kini sudah tiba di Korea. Di bandara, ia langsung disambut Jin Chul. Dong-soo yang arogan lalu berkata, "Bisnis apa yang membuat wakil ketua pengawas sampai menyambutku?" Jin Chul menjawab, "Sudah menjadi tugasku sebagai departemen pengawas untuk mengawasimu, apalagi kau seorang hunter rank S yang baru tiba di Korea." Dengan sombong, Dong-soo berkata, "Jadi kau masih bekerja sebagai tangan kanan Go Gun Heo? Kalau aku jadi kau, aku akan memotong tangannya. Lagian aku tidak akan lama di sini. Setelah urusanku selesai, aku akan segera kembali ke Amerika." Jin Chul bertanya, "Apakah itu menyangkut hunter rank E bernama Sung Jin Woo dan hunter rank D bernama Yo Jin Ho? Kalau iya, apa kau bisa menghentikanku?" Jin Chul tidak bisa menjawab. Ia teringat tragedi masa dulu, di mana Hwang Dong-soo dan kakaknya dulu sering raid bersama. Tim pengawas mencurigai, dahulu mereka telah banyak membunuh hunter, tapi mereka bisa lepas dari hukum karena tidak adanya bukti dan tak ada yang bisa menghentikan Dong-soo. Mereka berdua adalah orang yang gila dengan harta, terutama Dong-soo. Ia memutuskan pergi dan bergabung sebagai hunter di sebuah guild ternama bernama Scavenger di Amerika. Semua itu semata-mata hanya karena uang. Jin Chul dalam hatinya berkata, mereka adalah sampah yang menyebalkan. Kembali ke cerita Jin Woo. Sekarang ia mengajak Song-i bertemu dengan pengawas dari White Tiger lagi. Penyidik itu bernama Ah-han. Dengan senang hati, ia menuruti permintaan Jin Woo yang ingin ikut raid bersama para anggotanya. Dalam hatinya Ah-han berkata, walaupun dia bilang ingin melatih anggota timnya, tapi ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan guild White Tiger. Aku berharap Jin Woo bisa tertarik dan mau bergabung. Gate yang akan mereka lalui kali ini adalah rank C. Raid kali ini dipimpin oleh seorang hunter rank A tipe tank bernama Kim Chul. Total 14 hunter dalam raid kali ini. Dengan semangat, Song-i berkata, "Ayo kita segera masuk." Jin Woo dalam hati berkata, "Kau akan tahu perbedaan antara hunter lain dengan dirimu nanti." Dengan semangat yang membara, Kim Chul berkata, "Di sini bukan untuk piknik, tetap serius. Ayo kita masuk." Mereka masuk ke dalam dungeon. Di sana Jin Woo merasakan ada yang tidak beres dengan gate kali ini. Gate itu tiba-tiba berubah menjadi merah. Ah-han dari luar terkejut dan merasakan kekuatan yang besar. Mereka menyadari gate ini telah berubah menjadi gerbang merah.
Ini sangat berbahaya. Ahn segera menelpon ketua guild untuk meminta bantuan. Di kantornya, ketua guild White Tiger bernama Baek Yonho yang seorang hunter rank S berkata, "Aku akan ke sana untuk memeriksanya." Di sisi lain, Dongsu kini sedang berada di dalam mobil bersama Jinchul. Jinchul berkata, "Kau mau kemana sekarang?" Dongsu menjawab, "Aku ingin pergi ke sebuah dungeon. Aku dapat berita, Sung Jinwoo masuk ke dalam sebuah dungeon. Kita akan ke sana, dan kau jangan pernah menghalangiku." Jinchul tidak bisa menolak karena ia tahu risiko jika berurusan dengan Dongsu. Yonho tiba lebih dulu. Ia kaget melihat kejadian langka ini. Ia berkata, "Ini benar-benar gerbang merah. Aku juga tidak dapat menembusnya karena gate ini tertutup oleh kekuatan yang besar. Sekarang kita hanya bisa menunggu." Dia bertanya kepada Ahn, siapa saja yang ada di dalam. Ahn menjawab, 12 hunter dengan ketua Kim Chul dan 2 orang hunter rank E bernama Sung Jinwoo dan anggotanya. Sung Jinwoo adalah hunter incaranku untuk bisa bergabung dengan guild kita. Ini baru spekulasiku, tapi aku sadar Jinwoo mempunyai kekuatan yang hebat yang ia sembunyikan. Tak lama Dongsu dan Jinchul juga tiba di lokasi. Sontak yang lain kaget melihat kedatangan Dongsu. Dongsu berkata, "Lama tidak berjumpa Yonho. Jadi hunter bernama Sung Jinwoo masuk ke dalam guildmu. Apa yang kau pikirkan saat mengajaknya bergabung? Hunter itu tidak berguna." Yonho merasa ia mengganggu. Ia berubah wujud dan berkata, "Aku tidak tahu maksudmu, tapi pergilah." Dongsu lalu menghampiri gerbang merah. Ia kesal karena sudah jauh-jauh dan terhalang oleh gerbang merah untuk bisa bertemu dengan Jinwoo. Ia lalu berkata, "Sayang sekali, aku tidak sempat melihat mayat Sung Jinwoo. Mereka semua pasti akan mati di sana." Yonho penasaran. Dalam hatinya ia berkata, "Siapa sebenarnya Sung Jinwoo? Kenapa orang-orang hebat mengetahuinya? Tapi sekarang, aku lebih mengkhawatirkan anggotaku karena ini gerbang merah. Mungkin di dalam dungeon ini bisa saja padang gurun dengan suhu panas, atau hutan yang dipenuhi dengan monster beracun, bahkan bisa saja area bersalju dengan suhu ekstrim." Para hunter yang masuk ke dalam dungeon semuanya kaget dengan situasinya sekarang. Mereka kini tengah berada di area hutan dengan salju dan suhu yang ekstrim. Gerbang yang mereka lalui kini telah menghilang. Sebuah serangan mendadak dilancarkan. Beruntung Jinwoo berhasil menahannya. Satu orang hunter terkena serangan. Semua panik. Jinwoo tidak merasakan hawa monster di dekatnya. Ini pasti serangan jauh. Para hunter lain lalu melihat 2 sosok dari atas pohon. Mereka adalah pemanah dari golongan Elf S. Jinwoo lalu menyadari sesuatu. Mereka mempunyai mata yang tajam. Mereka juga cerdas karena mereka bisa mengetahui hunter yang lemah di sini. Mereka hanya mengincar hunter terlemah. Elf itu hendak menyerang lagi. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatannya. Para elf menyadari kekuatan besar Jinwoo. Lalu mereka memutuskan untuk pergi. Kim Chul dengan tegas berkata, "Sekarang kita terdampar dan di situasi yang sulit. Gate yang kita lalui adalah gerbang merah. Pilihan kita hanya bertahan sampai gate-nya terbuka sendiri atau mengalahkan pemimpin dari tempat ini. Mungkin kita harus menunggu berbulan-bulan untuk gate-nya terbuka lagi. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Walaupun aku kuat, aku akan susah mengontrol orang dengan jumlah banyak. Untuk itu, kita akan membentuk tim dan berpisah." Jinwoo dan para hunter lain kaget mendengar perkataannya. Mereka lalu saling berebut untuk masuk ke timnya Kim Chul. Mereka berpikir akan aman jika bergabung dengannya. Tapi Kim Chul tidak mau membawa hunter yang lemah. Hunter yang lemah hanya akan menjadi beban. Seorang hunter wanita memilih untuk bergabung dengan Jinwoo. Di sana ia berkata kepada Jinwoo, "Kamu bukan seorang rank E. Aku melihatnya." Tim itu lalu terbagi 2. Tim Kim Chul memutuskan untuk mengikuti jalan, dan tim Jinwoo memilih untuk masuk ke dalam hutan. Kim Chul di sela perjalanannya berkata dalam hati, "Tidak ada harapan hidup untuk tim satunya. Mereka tidak akan bisa melawan monster yang ada di sini. Semoga kalian bernasib baik." Tidak berselang lama, seekor beruang es kini berada di hadapan mereka. Dengan semangat ia berkata, "Ayo serang kami." Beruang itu menyerang. Kim Chul menahan dengan tameng kebanggaannya. Cakar beruang bengkok. Satu tebasan kampaknya mampu menumbangkan beruang tersebut. Ia juga membunuh beberapa beruang hanya seorang diri. Para hunter yang lain senang dan berkata, "Kita tidak akan mati jika bersama Kim Chul. Ia adalah hunter yang hebat." Tim Jinwoo masuk ke dalam hutan, di mana tempat ini merupakan teritori dari beruang es. Perempuan itu bernama Hejin.
Hejin lalu berkata kepada Jinwoo, seharusnya kita jangan masuk ke dalam hutan. Kita harus segera kembali. Ini terlalu berbahaya. Kenapa kau memutuskan untuk masuk ke dalam hutan? Jinwoo menjawab, karena ini teritori beruang es, kita hanya perlu mencemaskan beruang es. Beruang lebih mudah dibandingkan harus berhadapan dengan para elf. Jinwoo lalu memberi anggotanya pakaian hangat. Para hunter lain kaget. Siapa kau sebenarnya? Kenapa bisa menggunakan sihir itu? Di sela obrolan, seekor beruang es muncul di hadapan mereka. Hejin maju dan berkata, aku akan mengalihkannya. Kalian cari celah untuk bisa menumbangkan beruang ini. Jinwoo lalu maju dan berkata, akan kukatakan dengan jelas, aku akan berburu monster itu seorang diri. Kalian tonton saja. Beruang itu menyerang. Jinwoo melompat. Dengan status barunya dan level yang terus meningkat, satu pukulan dengan tangan kosongnya sudah cukup untuk menumbangkan beruang tersebut. Para hunter yang lain tercengang melihatnya. Levelnya naik. Daging beruang menjadi santapan mereka. Mereka kini merasa beruntung karena berada di tim Jinwoo. Beberapa beruang bahkan bisa dikalahkan hanya dengan tangan kosong. Di sela obrolan, Jinwoo pamit untuk pergi latihan karena ia belum menyelesaikan misi hariannya. Setelah menyelesaikan misi harian, ia berkata, ini saatnya berburu. Sekarang Jinwoo mendatangi sarang para beruang. Di sana ia langsung disambut dengan sekumpulan beruang es. Tanpa gemetar, Jinwoo berkata, keluarlah. Bayangan Jinwoo melebar. Dari bayangannya, para prajurit bayangan keluar. Jinwoo berkata lagi, ini misi pertama kalian. Majulah. Para beruang datang menyerang. Beberapa tebasan dari prajurit bayangan dengan mudah menumbangkan para beruang. Jinwoo terkesan dan berkata, kekuatan mereka mengagumkan. Walau para prajurit bayangan berhasil dikalahkan, para prajurit itu akan beregenerasi terus-menerus secara cepat, asalkan Jinwoo mempunyai cukup mana untuk memanggilnya. Jinwoo lagi-lagi kagum dan bilang, regenerasi mereka sangat gila. Itu hampir setara dengan keabadian. Di sela pertarungan, satu beruang berukuran paling besar datang. Itu adalah pimpinannya. Prajurit bayangan Jinwoo dihancurkan dengan mudah. Jinwoo tersenyum dan berkata, Igris, majulah. Igris mulai menyerang. Ia menebas kaki beruang dengan cepat. Pergerakannya cepat dan lincah. Igris menusuk tangan beruang, lalu menyayatnya. Pergerakan dan kemampuan pedangnya sangat menakutkan. Jinwoo tercengang melihatnya. Ia berkata dalam hati, aku tidak punya peluang untuk hidup jika dulu Igris menggunakan pedangnya. Bertubi-tubi Igris menyerangnya dari segala arah. Sekarang beruang tidak berdaya. Serangan terakhir Igris berhasil menebas kepalanya hingga terlepas. Igris lalu membawa kepala beruang tersebut kepada Jinwoo. Jinwoo lalu berkata, kau melakukan dengan baik. Jinwoo mendekati mayat para beruang. Di sana ia berkata, bangkitlah. Seketika aura hitam keluar. Bayangan beruang berhasil diekstrak dan menjadi pasukan bayangan barunya. Berbanding terbalik, situasi yang sulit kini dialami oleh Kim Chul. Kampaknya patah, tamengnya juga hancur. Sekarang mereka berhadapan dengan para monster goblin es. Kim Chul tak percaya, dirinya tidak bisa melawan monster tersebut. Semua anggotanya menjerit minta tolong. Kim Chul tak berdaya lagi. Dan kini harus berhadapan lagi dengan para pasukan elf yang baru datang. Semua anggota Kim Chul telah mati. Ia tidak ada pilihan selain kabur. Karena para elf datang bersama pimpinannya. Mereka sudah menunggu di luar selama 3 jam. Itu artinya, para hunter sudah 3 hari di dalam dungeon. Mereka yang ada di luar terus cemas dengan keselamatan para hunter. Yonho berkata kepada Ahn, kemungkinan terburuk mereka tidak akan selamat. Pertama, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Kedua, mereka harus mempunyai persediaan makanan yang cukup. Sekarang kita hanya bisa berharap Kim Chul bisa mengalahkan bos yang ada di sana. Hunter kenalanmu bernama Sung Jinwoo sekarang tidak bisa diandalkan. Wang Dongsung mulai bosan dan berkata, jadi Sung Jinwoo itu bukan anggota guild kalian. Kenapa dia bisa ada di sini? Ahn menjawab, aku tidak akan bicara banyak. Dia hanya meminta untuk ikut dalam raid dan aku menyetujuinya. Yonho dan Dongsung menyadari ada yang ditutupi oleh Ahn tentang Jinwoo. Dengan pergerakan yang cepat, Dongsu mencekik Ahn. Dongsu berkata, aku merasakan sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa yang kau sembunyikan? Yonho tidak tinggal diam. Ia segera mencengkram tangan Dongsu dan berkata, lepaskan anggotaku. Dongsu marah. Ia mengeluarkan aura yang kuat. Kedua hunter rank S kini saling berhadapan.
Aura kekuatan yang dahsyat mengelilingi lokasi. Yonho bersiap dengan tangan cakarnya. Dongsu juga siap menyerang. Mereka lalu menyerang secara bersamaan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beruntung, Jinchil berhasil menahan pertarungan kali ini. Tangannya lalu kesakitan setelah menahan kedua kekuatan mereka. Jinchil lalu berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu tentang Sung Jinwoo. Aku juga dulu mencurigainya menerima Awaken Ganda, tapi setelah aku tes dengan alat pendeteksi kekuatan, dia masih reng-e." Dengan sombong Dongsu menjawab, "Aku tahu itu, tapi aku curiga Jinwoo dan Jinho menyiapkan jebakan yang membuat kakakku mati. Aku tetap tidak akan berhenti untuk mencari mereka. Sekarang aku sudah tidak bersemangat, aku akan pergi dari sini." Di dalam dungeon, Kim Chul berhasil kabur dari serangan para elf. Ia terus berjalan sepanjang hari dengan persediaan makanan yang sudah habis. Di dalam perjalanannya, ia melihat sekumpulan beruang telah mati. Ia berkata, "Ini jalan yang dilalui tim satunya. Hunter Hejin hebat, bisa mengalahkan semua ini. Aku harus segera menemukan mereka." Kemudian Kim Chul menemukan mereka yang sedang asik ngobrol dengan peralatan dan makanan yang cukup. Kim Chul murka, dalam hatinya bilang, "Mereka hanya hunter rendah, kenapa masih hidup?" Kim Chul menghampiri mereka. Dengan dengki ia berkata, "Dasar brengsek, aku hampir mati karena kekurangan makanan dan peralatan. Siapa yang telah menyembunyikan alat dan makanan ini? Mengaku atau aku akan menebas kalian." Hejin menjawab dengan marah, "Kau yang telah tega membiarkan kami yang lemah bertahan hidup, dan kau kesini langsung marah-marah tanpa tahu situasi sebenarnya." Kim Chul tak terima harga dirinya direndahkan. Ia lalu mengeluarkan pedangnya. Dari arah belakang, Jinwoo datang. Ia memberikan sedikit pukulan. Tubuhnya terlempar jauh. Jinwoo berkata, "Kau yang telah membiarkan kita mati, datang-datang langsung menjadi beban." Tidak berselang lama, Jinwoo lalu merasakan hawa kekuatan yang besar. Ia lalu berkata, "Energi kalian sangat kuat, tak usah bersembunyi." Sekelompok elf dalam jumlah banyak bersama pemimpinnya lalu datang menghampiri mereka. Kini Jinwoo di situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan para elf. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.